wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwati fillah peserta i'tikaf Ma'had Nurul Haramain hafizakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap syafaatnya fi yaumil qiyamah. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini dengan tema bermadhab ala Abuya, kita mulai dengan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna rabbana atmim lana nurana waghfir lana kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati hafizakumullah, sesuai tema yang sudah ditentukan oleh panitia, yaitu bermadhab ala Abuya, atau kita lebih jauh mengenal bagaimana Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki dan putra beliau Abuya As-Sayyid Ahmad Al-Maliki bermadhab, karena kita semua adalah santri beliau dan santri dari para santri beliau. Jadi rasanya tidak cukup kalau hanya kita tahu beliau bermadhab Al-Maliki begitu saja, akan tetapi kita butuh mengetahui sejauh mana beliau di dalam bermadhab, khususnya beliau adalah yang mengikuti madhab Al-Maliki. Maka dalam salah satu kitab beliau, yaitu Muhammad Al-Insanul Kamil, beliau di sana menuliskan satu bab yang sangat penting sekali, yang mungkin pada malam hari ini hanya saya baca beberapa poin pentingnya saja, karena tidak bisa kita baca dalam waktu yang singkat, karena kita cuma punya waktu 2 jam kajian, 1 jam tanya jawab. Leres nggih? 2 jam kajian, nanti 1 jamnya tanya jawab. Jadi karena ma la yudraku kulluh la yutraku julluh, sesuatu yang tidak bisa kita baca semua, paling tidak yang bisa kita baca 2 jam saja. Ikhwati hafizakumullah, siap napa mboten niki? Siap.
Jadi dari kitab beliau Muhammad Al-Insanul Kamil, ya alhamdulillah beberapa kali di Mekah saya hatamkan, di antaranya dengan Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki, kemudian dengan salah satu guru namanya Al-Ustadz Farid Abu Zabibah dan Al-Ustadz Ahmad As-Saghir. 3 kali alhamdulillah saya hatamkan kitab ini, tapi saya lupa kalau Abuya menyertakan fasal di sana, yaitu adamu wujubil tizamin bimadhabin muayyan, yaitu kita nggak wajib untuk berpegang teguh dengan satu madhab tertentu. Saya lupa, alhamdulillah kemarin diingatkan oleh Ustadz Najah, dan alhamdulillah saya buka lagi, seolah-olah masih baca pertama kalinya, nggak tahu apa waktu dulu baca itu ngantuk atau gimana. Ya, alhamdulillah sekarang bisa kita baca sesuai tema yang sudah disediakan oleh panitia. Sebetulnya saya menyampaikan kepada teman-teman, ada Ustadz Syihab yang beliau sudah mengalami dan bertemu Abuya cukup lama, sedangkan saya tidak berjumpa dengan Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kan tapi yang saya perhatikan, cara bermadhab Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki sama persis dengan Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dari mana saya mengetahui cara dan bagaimana Abuya bermadhab? Yaitu ketika saya mondok di sini. Pertama, saya mendengar kajian dari Abi, satu ungkapan yang masih terngiang di telinga saya yang disampaikan oleh Abina. Abuya sering menuturkan, ana ibnu al-madhahibil arba. Saya ini adalah putra dari 4 madhab. Akhirnya Masya Allah dijabarkan dan dijelaskan oleh Abina bahwasanya meskipun Abuya di dalam bermadhab adalah Al-Maliki, akan tetapi beliau juga sering sekali mengikuti madhab-madhab yang lain. Bahkan dalam fatwa pun beliau juga tidak jarang berfatwa dari madhab-madhab yang lain. Ayahanda beliau As-Sayyid Alawi Al-Maliki, beliau di Masjidil Haram, dari keluasan ilmu beliau, sebagaimana yang sering kami dengar dari guru-guru kami di Mekah, As-Sayyid Alawi pun juga sering memfatwakan dengan madhab Syafi'i, walaupun dasarnya beliau bermadhab Maliki. Coba kita perhatikan satu ungkapan yang disampaikan oleh Abuya dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Min usulil kamali fi syari'atil islamiyyati al-murunatu wa adamul jumudi fil tizami ra'yin muayyanin aw madhhabin khasin fima sya'nuhul ijtihadu wan nazar. Ini penting sekali. Dari pentingnya, kalau kita menemukan satu faedah yang penting, ungkapan Abuya sering disampaikan, hud tahtaha sittina khatta, beri garis bawah 60 kali. Saking pentingnya. Dari dasar kesempurnaan di dalam kita beragama ini, yaitu beragama Islam, al-murunatu, hendaknya kita ini fleksibel, hendaknya kita ini luas, tidak kaku, tidak monoton. Di dalam apa? Fil tizami ra'yin muayyan, al-murunah wa adamul jumud, tidak kaku, tidak monoton di dalam mengikuti satu pendapat au madhabin khasin, atau madhab tertentu. Kita alhamdulillah semenjak kita mengenyam ilmu fikih di pondok-pondok pesantren, pertama kali yang kita baca, pertama kali yang kita dengar dari para guru atau kiai kita adalah dari madhab Asy-Syafi'i. Dan cukuplah ini adalah madhab yang paling bagus insyaallah. Man aradal madhaban nafis fa'alaihi bimadhab Muhammad ibni Idris. Ini juga saya dengar dari Abi, saya hafal sampai sekarang alhamdulillah. Kemudian yang madhabnya Malik gak terima dengan ungkapan ini,
Wa kaifa yakunu dzalik wa syaikhuhu Malik. Mana mungkin Asy-Syafi'i bisa seperti itu? Siapa dulu gurunya kalau bukan Al-Imam Malik? Alhamdulillah kita memiliki Al-Madhabun Nafis. Dan ini adalah motivasi dari sang guru. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i mengalami atau menemui sang guru yaitu Al-Imam Malik bin Anas di akhir-akhir usia Al-Imam Malik atau ketika Imam Malik sudah sepuh. Di usia beliau yang masih belasan dari kota Mekkah atas perintah dari sang ibu yaitu ibunda Al-Imam Asy-Syafi'i karena ayahanda beliau yaitu Idris, beliau sudah wafat ketika Imam Asy-Syafi'i dilahirkan. Maka beliau ada di pangkuan dan asuhan sang ibu. Atas motivasi dan anjuran sang ibu ini Imam Asy-Syafi'i diberangkatkan ke Madinah. Beliau diberangkatkan ke Madinah dengan rombongan. Nah, di rombongan ini ada di antara mereka yang tujuannya sama, yaitu ingin belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas. Nah, mereka sudah membawa perlengkapan belajar, sudah membawa kitab Muwatta yang akan mereka baca. Soalnya ini sudah di akhir-akhir dari usia Imam Malik, Muwatta sudah cukup fenomenal waktu itu. Al-Imam Asy-Syafi'i yang beliau dari awal mencari ilmu serba ala kadarnya, beliau pas-pasan, beliau nggak punya kitab Muwatta ini. Sehingga beliau minjam sedikit-sedikit, apa seperempat dulu atau setengah dulu, karena semua kitab dulu masih manuskrip, masih tulisan tangan. Nggak ada PDF seperti sekarang kan enak, ayo langsung dikirim, di-share, di grup, di WhatsApp kan bisa. Kita serba gampang sekarang. Di satu alat seperti ini bisa belasan ribu kitab ada. Hanya kita saja yang terkadang bukanya macam-macam, gitu ya. Masya Allah, kitab apapun ada, asal kita mau mencarinya. Lanjut cerita, Al-Imam Asy-Syafi'i akhirnya minjam dari para rombongan yang mau ke Madinah juga. Orang yang meminjamkan juga bertanya, ngapain anak kecil ini minjam-minjam Muwatta? Buat apa? Mau saya hafal. Dihafal oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam perjalanan mulai Mekkah ke Madinah antara 8 hari sampai 10 hari. Secepat-cepatnya 8 hari, selambat-lambatnya 10 hari. Beliau bisa menghafal kitab Muwatta dari pertama sampai akhir yang kurang lebih ditulis oleh Al-Imam Malik 40 tahun. Subhanallah. Itu imam kita Asy-Syafi'i. Maka alhamdulillah bersyukur kita mengikuti madhab beliau. Tapi bagaimana cara kita bermadhab? Tentunya kita mengikuti bagaimana cara Abu Ya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki bermadhab. Singkat cerita, Imam Asy-Syafi'i datang ke Imam Malik. Imam Malik senang dengan kedatangan anak kecil ini. Akhirnya Imam Malik mengutus beliau untuk pergi kemana? Pergi ke Irak. Menemui santri-santrinya Abu Hanifah. Karena Al-Imam Malik ini, beliau di dalam menulis madhab beliau, dan alhamdulillah madhab beliau ini juga ditulis oleh para santri beliau. Soalnya yang menunjang dan mendukung eksisnya satu madhab itu tergantung dengan kreativitas dan telatennya para santri. Sampai Imam Syafi'i saja dawuh, karena Sa'ad yaitu seorang ulama besar di Mesir, A'lam Sa'ad bin Lath atau Lath bin Sa'ad, maaf ya. Karena Lath bin Sa'ad a'lam min Malik. Lath bin Sa'ad ini lebih alim daripada Imam Malik, walakin ashabuhu dayya'uhu. Sayang sekali santri-santrinya atau para sahabatnya mereka tidak kreatif. Mereka tidak menulis madhab guru mereka. Sehingga pendapat Al-Imam Lath bin Sa'ad ini tidak terbukukan, akan tetapi menebar di kitab-kitab. Tidak terbukukan dalam satu buku, tidak tertata sebagaimana madhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Maka sang guru Al-Imam Malik memerintah Al-Imam Asy-Syafi'i ini untuk pergi ke Irak. Maka di sana karena memang tidak berjumpa dengan Abu Hanifah,
Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah, Al-Imam Syafi'i lahir di tahun 150 Hijriah. Akan tetapi bertemu dengan dua santri senior Abu Hanifah, namanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari kedua inilah Al-Imam Asy-Syafi'i menggali fikih Abu Hanifah. Yang fikih Abu Hanifah ini banyak diambil dari ra'yi, yang mereka dikenal dengan apa? Madhab ahlur ra'yi, madhabnya orang yang menggunakan logika. Sedangkan madhabnya Imam Malik madhabu ahlil hadith, madhabnya ahli hadith. Alhamdulillah Al-Imam Asy-Syafi'i bisa mengkolaborasikan antara madhab ahlu hadith dan madhab ahlu ra'yi. Akhirnya jadilah madhab imam kita Asy-Syafi'i. Masya Allah, bertahun-tahun di Irak beliau menulis madhabnya, dan banyak dari para perawinya di sana. Karena ada permasalahan politik waktu itu, yang waktu itu rajanya atau khalifahnya, maaf mungkin bukan khalifah namanya ya, dinasti Abbasiyah waktu itu rajanya siapa? Ma'mun, putranya Harun ar-Rasyid, yang punya fikrah apa? Mu'tazilah, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah hadis, yang cukup panjang ceritanya antara Ma'mun dan Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga terpaksa Imam Asy-Syafi'i meninggalkan Irak sekitar tahun 199 Hijriah, yang beliau mengatakan ketika dalam satu riwayat beliau ini dipanggil oleh Ma'mun, ya, dari mana? Dari Yaman, dengan kaki Al-Imam Asy-Syafi'i dibelenggu, digeret dari Yaman ke Irak. Berapa bulan perjalanan. Ingin apa? Menyampaikan ilmu. Ma'mun ini ya, karena cara bermadhabnya seperti tadi, jumud atau kaku di dalam bermadhab, yang tidak sepakat dengan dia harus dibunuh. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal disiksa sama Ma'mun ini. Al-Imam Asy-Syafi'i yang didengar salah satu ulama besar yang pendapatnya juga sama dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dipanggil oleh Harun ar-Rasyid. Sehingga singkat cerita, Harun ar-Rasyid bertanya kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wahai Al-Imam Asy-Syafi'i, apa betul apa yang saya dengar dari kamu, bahwasanya Al-Quran adalah apa? Hadis, bahwasanya Al-Quran adalah qadim. Padahal pendapat orang Mu'tazilah, termasuk pendapat pendapatnya Ma'mun ini adalah Al-Quran itu baru. Maka Imam Asy-Syafi'i beliau menggunakan retorika tauriyah, yang ini adalah sering digunakan oleh penduduk Mekah. Karena gak heran Imam Asy-Syafi'i dalam bahasa beliau banyak belajar dari ahli Mekah, dari Bani Hudzail. Banyak belajar di sana, sehingga banyak retorika, banyak tata cara beliau menyampaikan di dalam syair-syair beliau itu dengan gaya bahasa orang-orang Mekah. Bahkan beliau ketika menjawab pertanyaan Ma'mun ini, beliau dawuh bagaimana? Wahai Amirul Mukminin, saya hanya ingin ngomong satu kali tanpa diulang, tolong didengarkan dengan seksama, bahwasanya Al-Quran, Zabur, Taurah, Injil, 4 ini hadis. Oh, Ma'mun akhirnya bilang apa? Ya sudah, kamu bebas. Padahal dia sudah terpedaya dengan namanya apa? Uslub tauriyah dalam ilmu balaghah. Tauriyah itu apa? Mengelabuhi mustami atau mukhatab dengan makna yang apa? Makna yang dekat, padahal yang dimaksud oleh mutakallim adalah makna ba'id atau makna yang jauh. Yang ditunjukkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah tangannya ini, berarti Ma'mun memahami yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah Al-Quran. Padahal yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah tangan beliau. 4 ini adalah hadis, maksudnya 4 jari beliau ini adalah baru. Masya Allah, itu retorika Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini terjadi di tahun 199 Hijriah, sehingga beliau tahu ini ada konflik yang sangat besar dari apa? Yang berkaitan dengan politik, ya. Beliau menghindar dari itu. Sehingga semua madhab, semua pendapat beliau yang sudah beliau tulis, yang sudah diriwayatkan oleh banyak santri beliau yang ada di Irak,
semuanya dihapus dengan madhab jadid. Hanya dalam jangka 5 tahun saja. Mulai tahun 199 sampai 204 Hijriah. Karena Imam Asy-Syafi'i wafat di tahun 204 Hijriah. As-Sayyidah Nafisah alhamdulillah. Beliau di dalam bermadhab luas. Tidak monoton, tidak kaku, tidak memaksa orang harus sama dengan pendapatnya. Subhanallah. Sedangkan sebagian orang yang disayangkan di Mesir, ini sering saya dengar dari Abi di awal-awal saya mondok di sini, sehingga saya kaji lagi, saya pelajari lagi dari apa yang Abi sampaikan kepada saya. Maka di sana bertemu dengan orang-orang yang fanatik madhab, khususnya madhab Malik. Sehingga ketika berdiskusi dengan Imam Asy-Syafi'i, mereka bawaannya ambisi, emosi. Kenapa mereka kok sampai ambisi dan emosi demikian? Kembali kepada tadi, karena al-jumud. Apa tadi jumud? Kaku, monoton di dalam berpegang satu madhab. Sehingga mengatakan, apa kamu ini santrinya Imam Malik yang masih baru, junior masih, saya senior sudah, gitu ya. Sampai putranya dan pengikut-pengikutnya itu banyak yang ikut Imam Asy-Syafi'i. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang fanatik madhab juga ketika diskusi dengan Imam Asy-Syafi'i sampai memukul Imam Asy-Syafi'i. Bisa jenengan buka dalam kitab tentang manaqib al-Imam Asy-Syafi'i. Di antaranya dalam Diwan al-Imam Asy-Syafi'i, di akhir-akhir kitab itu disebut manaqib beliau, di akhir hayat beliau kesakitan karena dipukul sama mereka yang fanatik madhab. Sehingga karena mereka fanatik madhab, memicu santri-santri Imam Asy-Syafi'i juga yang ada waktu itu juga nggak terima, sehingga di pintu-pintu rumah mereka bertuliskan yang saya sampaikan tadi, man aradal madhaban nafis fa'alaihi bimadhab Muhammad ibn Idris, yang lewat dari santri-santri yang bermadhab Malik. Waduh, ini golek berkoro ini. Iya. Di bawahnya ditulis, fa kaifa yakunu dzalik wa syaikhuhu Malik. Mana mungkin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bisa seperti itu kalau bukan karena gurunya yaitu Al-Imam Malik. Masya Allah, terjadi adu argumen yang sangat sengit sekali. Dari apa? Dari sebab fanatik madhab ini. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i dipukul, akan tetapi beliau dalam jangka 5 tahun di sana beliau bisa membukukan madhab baru. Semua madhab qadim puluhan tahun beliau di Irak semuanya dihapus kecuali hanya belasan saja. Hanya belasan saja. Kira-kira jenengan yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i masa sih sedikit saja enggak terbesit di pikiran sampean? Berarti sesuatu yang bersifat fikhiyah, yang masih fikih itu harus fleksibel. Artinya kita enggak boleh mempertahankan pendapat satu madhab, padahal di sana banyak madhab-madhab yang lain. Mempertahankan satu pendapat, padahal di sana banyak pendapat-pendapat yang lain. Sehingga kalau orang sifatnya seperti itu, kaku dan jumud seperti itu, tidak mau menerima pendapat dari madhab selain madhabnya, dia ibarat katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung itu merasa dunia itu sempit. Dan akhirnya dia menyempitkan untuk dirinya sendiri. Menyempitkan untuk dirinya sendiri. Kalau bahasa kerennya itu kurang piknik. Ya. Lebih keren lagi kopinya kurang kental. Gitu. Iya. Kenapa ini? Kurang jalan-jalan ini. Merasa dunia itu cuma segini. Ya. Coba katak yang ada di dalam tempurung tadi dibuka sedikit saja tempurungnya. Oh, ternyata dunia itu luas ya seperti ini. Iya, awakmu ket biyen nang diae kan gitu ya. Nah ini pentingnya kita. Ayo kita buka wawasan kita. Lewat acara itikaf semacam ini paling tidak menambah khazanah keilmuan kita, menambah pengalaman kita, mengurangi jumud kita, sehingga jangan sampai kita dikatakan kok kurang pikniknya, jangan sampai ya. Maka
Al-Imam Asy-Syafi'i dalam jangka 5 tahun menghapus semua pendapat-pendapatnya ketika di Irak. Kalau ada orang yang jumud dan orang yang kaku dalam bermadhab, dia hidup di zaman kapanpun, di tempat manapun, orang ini kasihan dan bisa menyalahkan orang sekitarnya. Coba kita perhatikan, kita lanjutkan apa yang didawuhkan oleh Abuya. Baru satu ungkapan yang saya minta untuk digarisbawahi, 60 garis bawah, Masya Allah, sudah banyak penjabarannya ya. Kita lanjutkan. لأن النص الشرعي قد يحمل أكثر من معنى واحد دون أن يكون ثمة ما يقطع بصحة معنى واحد منها دون المعاني الأخرى. Karena nas syariat terkadang itu membawa banyak makna. Kalau sudah membawa banyak makna berarti di situ fikih bersifat dhanniyah atau masih prasangka saja. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i Imam Malik diminta oleh Harun Ar-Rasyid, di sini Abuya juga menyampaikan sebentar ini kok nggak ketemu. Makanya ini nggak bisa kita baca keseluruhan karena ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Nah, di sini Abuya menyampaikan bahwasanya Harun Ar-Rasyid pernah menawarkan kepada Al-Imam Malik bin Anas untuk memaksa semua muslimin ini. Wala yakhfa mauqiful imami Malikin alladhi lam yarda lil khalifati Harun Ar-Rasyid ay yujbira jami'al muslimina 'ala al-amali bi kitabihi al-Muwatta ma'a shiddati tahri al-Imam Malik fi riwayatihi lahu. Beliau tidak rela ketika Harun Ar-Rasyid menawarkan kepada Imam Malik, wahai Imam, gimana kalau Muwatta ini biar diamalkan semua orang? Maka beliau menjawab, wa rafadha hadza biqaulihi inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafarraqu fil bilad. Bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berpencar di segala penjuru. Waqad yakunu 'inda ba'dihim minal ahadits ma lam yablughni walau balaghani laghayyartu syai'an mimma dawwantuhu. Barangkali banyak dari hadis yang belum sampai kepadaku yang tidak saya tulis dalam kitabku Muwatta, dan misalnya ada dari beberapa hadis yang enggak sampai kepadaku kemudian sampai kepadaku, bisa jadi kitab Muwatta ini bisa saya rubah. Maka bisa juga disimpulkan dari dawuhnya Imam Malik, beliau sendiri yang mempelopori madhab Malik, beliau tidak mau memaksa orang lain dalam pendapatnya beliau sendiri. Beliau mencontohkan kepada kita agar al-murunah, bahasa Abuya di sini apa al-murunah, luas, fleksibel gitu ya. Tidak apa, adamul jumud, tidak kaku. Itu Al-Imam Malik bin Anas. Begitu juga Abuya. Sehingga Abuya tidak jarang mengungkapkan ana ibnu madzahibil arba'ah. Saya adalah putra dari 4 madhab. Dan yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri dari Abuya Said Ahmad Al-Maliki pun juga demikian. Dalam keseharian beliau, beliau tidak memaksakan kita sebagai santrinya yang semuanya Asy-Syafi'i untuk mengikuti madhab beliau. Bahkan dalam ibadah karena didominan semuanya madhabnya Syafi'i, beliau ketika menjadi imam, beliau apa? Kunutnya disamakan dengan kunut madhab al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu setelah ruku. Sedangkan kunutnya Imam Malik sebelum ruku. Ada sebagian teman yang malah apa? Disuruh jadi imam sama Abuya. Masya Allah, dia ingin, karena ini tempatnya Al-Maliki, saya sholat subuhnya Maliki juga gitu ya. Akhirnya kunutnya sebelum ruku. Kita kan nggak terbiasa kunut sebelum ruku ya. Dia kunut duluan setelah baca surat, kunut Allahumma hdina fi man hadait ila akhirih. Kemudian setelah itu kan ruku. Nah, banyak dari kita ya kan biasanya kalau salat subuh kan ngantuk ya. Alhamdulillah saya nggak ngantuk waktu itu ya. Banyak yang ngantuk teman-teman ya, nggak perhatian. Didominan sama teman-teman semuanya sujud, banyak semuanya sujud semuanya.
Maka setelah selesai, Abuya dawuh bagaimana? Saya sendiri yang di sini mengikuti kalian, kok kalian malah mengikuti saya, akhirnya jadi seperti ini, gitu ya. Sudah, ngikuti madhab Syafi'i saja. Kemudian kita punya guru yang bermadhab Hanafi, beliau adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kita belajar tafsir dengan beliau di setiap hari Selasa. Setiap mau sholat zuhur, beliau sering menoleh ya. Ala madhab Asy-Syafi'i atau ala madhab Al-Hanafi. Asy-Syafi'i ya Syekh, gitu kita ya. Kita mau sholat ikut madhab Syafi'i atau Maliki? Oh la Syafi'i ya Syekh. La Hanafi katanya katanya beliau. Ini guru-guru kita di sana, Masya Allah, mengajarkan walaupun bukan lisanul maqal, lisanul hal, beliau sudah mengatakan kepada kita begini loh caranya bermadhab. Di antara contoh yang diakibatkan kejumutan atau kekakuan dalam cara berpikir di dalam bermadhab, yang itu adalah di sini oleh Abuya dibahasakan di antara musibah itu. Dan itu yang kita saksikan ya di daerah kita. Yang kita saksikan di daerah kita. Sebagai contoh. Ini cerita saja ya. Awal-awal saya pulang dari Mekah, saya berjumpa dengan salah satu tokoh ya, yang Masya Allah hampir semua kitab Asy-Syafi'i dihatamkan, nggak dihafalkan, dihatamkan ibarah-ibarah dari semua kitab-kitab maraji hampir hafal. Masya Allah. Kan saya datang untuk silaturahim, untuk minta doa kepada kiai sepuh gitu ya, untuk minta restu. Saya baru pulang dari Mekah, minal aidin wal faizin, hari raya kan gitu. Alhamdulillah berapa kali haji di Mekah. Alhamdulillah setiap tahun kita diberi kesempatan haji oleh Abuya. Alhamdulillah. Ngalami tempat sa'i belum belum diperluas. Oh iya, ngalami kurang lebih 2 atau 3 tahun. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah haji sampean si ono sing sah. Loh. Lah terus yang lain gimana Pak Yai gitu. Yang lain enggak sah semua. Waduh. Ini di antara contoh jumud. Maaf ya, tanpa mengurangi ketokohan beliau, Masya Allah sangat luar biasa keilmuannya. Hampir semua ibarat dalam maraji kutub Mu'tabarah Asy-Syafi'i beliau tahu semuanya. Subhanallah. Tapi dalam hal ini butuh piknik sedikit sebenarnya. Ya, butuh betul. Coba dibaca kitab Abuya kan gitu. Ini kan bahaya, ini kan musibah. Ketika mengatakan semua orang yang sekarang haji, kemudian sa'inya di mana? Di Mas'ah Jadid atau tempat sa'i baru, itu haji atau umrohnya nggak sah. Nggak sah dari mana ya Kiai? Saya gitu. Jelas dengan nas Rasulullah. Apa nasnya? Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik kalian. Ini kan nas. Apa sih nas itu? Al-Imam Al-Imriti di dalam Manzumah Al-Waraqat beliau dawuh, wan nassu urfan kullu lafdhin waridi lam yahtamil illa limaknan wahidi. Kaqad ra'aitu Ja'faran wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu falyu'lama. Nas itu adalah dalil yang hanya memiliki satu makna, bukan beberapa makna. Contoh, kalau ada orang ya di satu waktu dan di satu tempat seperti ini mengatakan saya melihat Ja'far, dia lagi duduk, ganteng orangnya misalnya ya. Nah ini sudah maknanya satu, jelas benar-benar Ja'far yang itu sudah. Mau Ja'far yang mana lagi? Kan gitu. Ini dawuhnya Imam Al-Imriti, sama lihat sendiri manzumah beliau. Qad ra'aitu Ja'faran wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu falyu'lama. Beliau dawuh ini kan nas. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Masya Allah. Apa yang disampaikan oleh Abuya dalam kitab ini, yaitu Muhammad Al-Insanul Kamil, sudah cukup menjadi jawaban dari cara berpikir orang-orang semacam ini, dari jumud atau kakunya orang di dalam bermadhab. Saya ulang apa yang saya baca tadi. Li'anna an-nass asy-syar'i qad yahmilu aktsara min ma'nan wahidin duna an yakuna thammata
ma yuqta'u bi sihhati ma'nan wahidin minha dunal ma'anil ukhra. Karena sebagian nas itu ada yang memiliki satu makna dan ada yang memiliki makna ganda atau lebih dari satu. Khudhu anni manasikakum, ini ada makna tersirat atau mafhumnya, ya. Mantuknya seperti itu. Mafhumnya apa? Mafhumnya Rasulullah waktu itu ketika beliau sa'i antara Safa dan Marwah dulu, bukan sekarang ketika diperluas sudah keluar dari bukitnya. Ya, jenengan yang alhamdulillah insyaallah sudah haji atau umrah, kalau yang masih belum, mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan untuk haji dan umrah. Tapi pesan saya jangan ngelawan arus, ya. Jangan ngelawan arus karena ikut pendapat ini. Menawi jenengan haji utawi umrah ya nopo? Saya tanya gitu. Kalau saya ngelawan arus katanya. Oh, jenengan ngelawan arus. Sudah pernah melakukan? Belum. Wah, itu sampean belum pernah melakukan. Coba sampean ngelakukan, ya. Coba sampean ngelakukan ngelawan arus, akan saya pastikan sampean ditangkap oleh askari sampean. Iya betul. Jadi nggak bisa pendapat kalau sudah nggak sesuai dengan fakta, sudah nggak sesuai dengan realita, jelas pendapat salah sudah. Jelas pendapat kalah. Rasulullah bersabda bagaimana? La yushadda ahadun hadzal din illa ghalabah. Tidaklah seseorang memaksa, tidaklah seseorang kaku, sempit di dalam memahami agama ini kecuali dia akan kalah sendiri. Saya sampaikan semacam itu, maaf tanpa mengurangi rasa takzim kepada panjenengan, dan itu sudah kebiasaan para ulama terdahulu saling berdiskusi satu sama lain sebagaimana Imam Asy-Syafi'i dengan gurunya Imam Malik, sehingga beliau punya kitab namanya Ikhtilafu Asy-Syafi'i wa Malik, perbedaan antara Al-Imam Asy-Syafi'i dan Malik. Ini kalau yang masih dalam ilmiah ini tidak sampai mengurangi rasa hormat seorang murid kepada gurunya. Nah, ini diantara contoh semacam itu. Akhirnya berimbas apa? Berimbas, ya, beliau ini kalau hadir di acara pernikahan manapun selalu bertanya-tanya. Ini yang mau mengakadkan pernah haji apa umrah? Saksinya pernah haji apa umrah? Kan penghulu biasanya nggak paham apa kaitannya ya penghulu, seorang wali, seorang saksi dalam pernikahan dengan haji apa umrah. Kalau pernah haji kenapa? Kalau pernah haji, saya tanya dulu hajinya di tempat sa'i lama apa tempat sa'i baru? Kalau hajinya di tempat sa'i baru, maaf, dia mengakadkan nikah nggak sah, persaksiannya pun juga nggak sah. Kira-kira musibah apa bukan musibah ini? Nah, jenengan mungkin akan menjumpai orang semacam ini. Akan menjumpai orang semacam ini yang sangat kaku sekali, sempit sekali di dalam bermadhab. Alhamdulillah kita punya kakek guru Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki dan kita punya guru Abu Ya Said Ahmad Al-Maliki. Beginilah beliau cara bermadhab. Dan beginilah Abina di pondok pesantren tercinta ini mengajarkan kita dalam bermadhab. Bukan kita meninggalkan madhab kita Syafi'i, bukan. Tapi bagaimana kita itu fleksibel, bagaimana kita itu luas ya di dalam bermadhab. Kalau dalam satu hal ini sampean kaku, kenapa dalam merokok nggak kaku tak gitu kan? Bu. Soalnya aku digarai pisan Bang ya. Berarti alhamdulillah ketika sampean haji 2 atau 3 tahun itu sah, yang lainnya nggak sah. Ini sakitnya di sini itu ya. Waduh. Kok lain kayak gini nih. Sampean dalam satu hal ini kok sangat ketat tapi dalam merokok kok tidak ketat. Dalam masalah berjilbab yang ada di Indonesia ini, yang mereka semuanya notabene mereka itu bermadhab Syafi'i. Coba di kitab yang paling dasar saja, sampean buka kitab Safinah saja, auratnya perempuan mana? Di luar sholat, semua badan, bahkan wajah dan tangannya, semuanya aurat. Kenapa orang-orang Indonesia kok masih terbuka telapak tangan dan wajahnya? Karena mereka mengikuti madhab Abu Hanifah. Enak enggak? Kan enak. Nah, santriwati sampean di sini bagaimana berkerudungnya? Cadaran semua? Enggak. Wah, madhab apa ini? Kalau ini bukan madhab Syafi'i ini. Kenapa dalam hal ini sampean enggak ketat dalam hal sa'i yang itu sudah mendesak dan itu bahkan darurat? Kok malah sampean sangat ketat sekali? Ada seorang ulama besar yang sekarang masih hidup, lepas
bagaimana beliau cara pandangnya dalam berpolitik. Beliau adalah Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau punya kitab Al-Fiqhul Mu'asir, fikih kontemporer, diterjemahkan di banyak bahasa. Coba dibaca untuk menambah jauhnya piknik kita, gitu ya. Saya nggak minta ke antum biar mengikuti beliau, tidak. Baca saja untuk menambah luasnya pengetahuan kita. Beliau di sana, cara saya di dalam menulis fikih kontemporer ini mencarikan rukhas, mencarikan yang mudah-mudah untuk umat akhir zaman ini. Kenapa wahai Syekh? Karena kita sekarang ada di zaman yang banyak sekali orang butuh dengan rukhas. Butuh dengan apa? Dengan dispensasi, butuh dengan keringanan. Beliau berusaha mencari-carikan. Coba sama lihat masalah bunga bank, ya bukan hanya bank syariah, bank konvensional, masalah zakat profesi, ya. Kemudian masalah berjabat tangan. Beliau di sana memberikan solusi-solusi, memberikan jalan keluar. Tapi sekali lagi beliau di sini hanya mencari solusi saja, bahwasanya di situ ada pendapat yang mudah. Siapapun yang butuh, apalagi darurat untuk mengikuti rukhsah itu silahkan, tidak dilarang. Masalah musik buka dalam fikih beliau Al-Fiqhul Islam, Al-Fiqhul Mu'asir. Lumayan, Masya Allah, bagus sekali. Beliau ada satu hal yang beliau sampaikan. Hanya satu hal saja yang saya sulit mencarikan rukhsah. Apa itu? Masalah dukhan. Yang itu adalah balak bagi banyak orang di dunia ini. Saya pilah-pilah dalil para ulama dari manapun, saya nggak menemukan, nggak bisa saya dengan ijtihad saya nggak bisa menjadikan rokok ini halal, nggak bisa. Semen buka itu. Nah, kalau memang mau jumut-jumutan kan gitu ya. Kalau memang mau apa? Ketat-ketatan dalam itu, kenapa dalam masalah kerudung, dalam masalah merokok kok longgar, tapi hanya masalah tempat sa'i yang itu dibutuhkan orang Islam sedunia sangat ketat sekali. Dan harus diingat-ingat, kalaupun kita beda pendapat dengan orang yang semacam ini, tolong jangan sampai mencaci. Harus jaga etika kita, harus jaga perkataan kita, jangan sampai mencaci. Khawatir kalau mencaci, ya bagaimanapun damul ulama masmum, gitu ya. Darahnya ulama itu beracun. Ada seorang teman di Mekah, dan maaf ya Allah, banyak dari kiai Indonesia awal-awal diluaskan tempat sa'i ini banyak, nggak sedikit, banyak mereka yang lawan arus, bahkan ngajak jamaahnya ngelawan arus. Ya kalau di hari-hari biasa ketika umroh, kalau umroh Ramadan seperti ini di malam terakhir atau ketika haji, orang yang sangat banyak sekali, ini sangat berbahaya. Ada seorang ulama besar, ya, seorang kiai, tokoh besar di Indonesia ngelawan arus. Beliau sowan ke Abuya. Sowan ke Abuya, berbincang dengan santri-santri, ya mungkin sambil ngeker-ngeker mencari menantu mungkin ya. Masya Allah. Dikeker, kamu dari mana gitu, mencari menantu. Itu Masya Allah, Abi dawuh gitu ke kita, Kak, antum itu ada di Mekah, ada matahari, ada Abuya, ini kelihatan tersohor semua wajah sampean. Nanti kalau sudah di Indonesia, insya Allah nggak ada yang noleh ke sampean gitu ya. Masya Allah, betul, dawuh Abi ini betul ya. Baik, kita lanjutkan. Ketika selesai berbincang, setelah sowan ke Abuya, minta ijazah ke Abuya, beliau berbincang sedikit dengan kita. Ya Allah, salah satu teman ya, jenengan ngelawan arus ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Sudah, beliau pulang, di kamar kita jadikan perbincangan. Salah satu teman saya ini melampaui batas, kata-katanya itu melampaui batas. Allah kan cemburu, ya Allah nggak terima. Kalaupun ingin menyampaikan seperti saya, kalau bisa nggak usah disebut siapa beliaunya, juga jaga etika, jaga tutur kata, kan gitu. Oh enggak, teman saya, apa ini katanya, kiai kok jumut banget ini. Waduh, ini nanti kalau saya pulang ke Indonesia tak datangi pondoknya, tak datangi, akan saya kasih tahu ini bahaya sama punya pendapat kayak gini.
Jangan sampai ini kalau sampean sendirian saja mau melawan arus sulit, apalagi bawa jamaah sampean. Awas, pokoknya kalau saya pulang akan saya datangi rumahnya. Gaya, gitu ya. Ketika pulang beneran, teman saya ini, Masya Allah, takdir Allah, ya, beliau menjadi menantunya. Kita yang ada di kamar, ya Allah, kok bisa jadi menantunya? Kualat ambil omongannya Dewi. Datang ke rumahnya yang katanya mau mendebat, mau ngasih tahu sama Jumat, enggak. Manduk-manduk gini akhirnya ya. Jadi menantunya. Nah ini contoh awas ya. Kualat, damul ulama masmum. Setidak sepakatnya kita atau banyak hal-hal yang berbeda dengan kita, harus kita jaga etika dengan para ulama, dengan para asatid, dengan para pengemban ilmu. Khawatir kualat tadi itu ya. Kalau kualatnya kayak teman saya ini enak ya. Kan enak kalau kualatnya kayak gitu. Kalau kualatnya yang lain kan naudzubillah. Baik, bisa dilanjutkan nggih? Monggo sambil diseruput kopinya, monggo. Masih ada waktu 1 jam lagi kajiannya. Bismillah. Masya Allah. Dalam kitab Al-Insanul Kamil ini cukup panjang lebar yang disampaikan oleh Abuya, tapi poin dan intinya sudah saya sampaikan tadi. Poinnya dan intinya sudah ditulis oleh Abuya di atas, yang saya minta kepada antum untuk menggarisbawahi 60. Kalau belum punya kitabnya nanti bisa WhatsApp pribadi, ya bukan ke saya, ke panitia. Semuanya insya Allah dikasih, tapi PDF ya. PDF-nya insya Allah dikasih. Itulah mudahnya zaman sekarang. Untuk punya kitab langsung, PDF langsung ada semua. Makanya kita harus bijak di dalam menggunakan alat-alat kita ini. Ya, ayo untuk membuka khazanah keilmuan kita, untuk membuka cakrawala kita ini. Ayo, sampean buka ulama-ulama sekarang yang ada di Syria, yang ada di Mesir. Di antaranya seperti tadi yang saya sampaikan Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi, kemudian Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Coba semen buka bagaimana beliau dalam berfikih. Apa pendapat beliau tentang misalnya contoh saja bunga bank. Beliau di sana punya pendapat yang membolehkan. Tapi sampean jangan menuduh, oh Syekh Ali Jum'ah ini menghalalkan riba ya. Loh, sampean salah dalam menuduh gitu. Beliau mengatakan bunga bank itu bukan riba. Ini saya membuka kunci saja, nanti saya lanjutkan, lihat. Biar lebih jauh lagi pikniknya. Orang yang sudah jauh pikniknya itu enggak kagetan ya. Enggak kagetan. Jadi ada hal yang beda dengan dia, enggak langsung menyalahkan, enggak langsung kaget. Lihat di antaranya Syekh Said Fuda. Masya Allah, beliau di dalam akidahnya bagus sekali. Sampai Abu Yazid Ahmad sendiri beliau banyak menganjurkan kita mengikuti kajian beliau. Mengikuti dakwah beliau lewat apapun sudah, lewat YouTube dan lain sebagainya, ikuti. Sampai Abu Yazid Ahmad dawuh bagaimana Asy'ari hadzal zaman. Al-Imam Asy'ari zaman ini Syekh Said Fuda. Masya Allah, itu saya dengar sendiri dari Abuya. Sehingga apa yang kita miliki ini bukan hanya hal-hal yang enggak berguna ya, TikTok apa gitu, jangan, waduh, itu saja. Sayang sekali. Nah, maka saya mengajak, saya pribadi dan kita semua, ayo kita jajaki dunia keilmuan ini biar kita enggak kurang piknik gitu ya. Kita lanjutkan dalam satu kitab yang pernah saya baca dengan Abuya As-Sayyid Ahmad Al-Maliki, yaitu kitab Nailul Awtar. Al-Imam Asy-Syaukani di sana beliau mengomentari satu hadis yang diriwayatkan oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah bersabda, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithma. Fa in kana ithma kana ab'adan nasi minhu." As-Sayyidah Aisyah bertutur bahwasanya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan 2 perkara,
terkecuali beliau memilih yang paling mudah. Beliau milih yang paling mudah, ma lam yakun itsma, selama itu tidak dosa. Fa in kana itsma, tapi kalau itu dosa, kana ab'adan nasi minhu. Rasulullah adalah orang yang paling menjauhinya. Intinya apa? Kalau ada hal yang mudah di dalam agama ini, silahkan kita ngambil yang mudah, yang diistilahkan dengan al-akhdhu birrukhas. Bisa dicatat atau diingat apa al-akhdhu birrukhas. Itu dalam kitab Nailul Autar. Apa beliau menyampaikan? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan segala hal yang di sana masih ada pilihan, beliau selalu milih yang mudah karena apa yang beliau pilih itu nanti yang akan dilakukan oleh para sahabat sampai generasi penerus sampai kita sebagai umat beliau. Kemudian dalam kitab Faidul Qadir punya Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi yang juga kita baca dengan Abu Yazid Ahmad Al-Maliki, beliau dawuh seperti ini, juz 2 halaman 296. Wal akhdhu birrukhas asy-syar'iyyah. Kita mengambil rukhsah atau dispensasi syariat fihi daf'ut takabbur wat taraffu' min istibahati ma abahathu syariah. Di sana ada sifat apa? Sifat menjauhi kesombongan. Wat taraffu' dan mengangkat atau membusungkan dada, mengangkat kepala. Kan orang kalau nggak menerima rukhsah, ya ini sombong. Kayak misalnya ada seseorang dapat keringanan di satu pondok pesantren atau dalam sekolahnya atau universitasnya, tapi dia nggak mau, enggak, saya nggak mau keringanan itu, saya nggak mau beasiswa itu. Ini kan ada sifat sombong. Itu yang didahulukan oleh Al-Imam Al-Munawi. Fihi daf'ut takabburi wat taraffu' min istibahati ma abahathu syari'atu. Kemudian fa umira bi fi'lir rukhas. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya diperintahkan untuk memilih apa? Memilih rukhsah, memilih hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dibaca bareng, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Kenapa kalian kok milih yang sulit? Kalau kita ngambil yang mudah namanya al-akhdhu birrukhas. Tapi al-akhdhu birrukhas ini jangan sampai di sini dikatakan kepada hal yang itsma. Di sini kan dikatakan tadi fa in kana itsman kana ab'adan nasi minhu. Apa yang mengandung dosa? Jika seseorang hanya milih-milih gampangnya saja karena dilandasi keinginan hawa nafsu, yang itu dikatakan dengan tatabu'ur rukhas. Ini banyak istilah. Ada yang mengatakan tatabu' rukhas itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tatabu' rukhas mencari yang mudah-mudah dengan karena kebutuhan, apalagi karena terdesak, karena darurat, itu enggak masalah. Ada tatabu' rukhas yang dosa kalau pemicunya adalah keinginan hawa nafsu. Maka la musyaha fil istilah, kita tidak ketat di dalam istilah. Silahkan tatabu' rukhas itu dibagi dua, tapi saya lebih tertarik dan lebih condong dengan istilah al-akhdhu birrukhas. Ini yang dianjurkan, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi tadi dalam kitab Faidul Qadir beliau juz 2 juz 3 halaman 244. Apa itu? Wal akhdhu birrukhas asy-syar'iyyah fihi daf'ut takabbur ila akhirih. Jadi al-akhdhu birrukhas ini yang bagus, ini yang dianjurkan. Sesuai Rasulullah tidak diberi pilihan dua perkara terkecuali beliau memilih yang paling mudah.
Kemudian tentunya juga di dalam kita al-akhdhu birrukhas, kalau di situ terbentur dengan pendapat madhab yang lain sehingga tidak bisa disatukan, tidak bisa dipadukan, itu namanya apa? Namanya apa? Ya ikhwan, misalnya dalam satu ibadah mengikuti beberapa madhab. Dalam rukuk madhab ini, dalam sujud madhab ini, dalam tumaknina madhab ini. Ya, ini namanya talfiq. Tidak bisa disatukan dan tidak bisa dipadukan. Semua madhab diambil dalam satu ibadah atau dua ibadah yang erat kaitannya. Contoh dalam bertawaf, kita nggak bisa berpegang dengan madhab imam kita Asy-Syafi'i. Maka di sana ada rukhsah karena ada pendapat yang lain, dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita taklid sementara mengikuti madhab Al-Imam Malik bin Anas yang di sana mengatakan tidak batal bersentuhan lawan jenis. Ya, semua dasarnya sama, hanya beda cara di dalam istimbat atau ngambil dalil dari surat Al-Maidah ayat 6 tentang apa? Aula mastumun nisa. Masya Allah, bukan Al-Maidah tapi surat An-Nisa ayat 6. Atau menyentuh wanita. Masya Allah, panjang lebar perdebatan dan perbincangan antara madhab Al-Imam Syafi'i dan madhab Al-Imam Malik, madhab Al-Imam Abu Hanifah, yang saya tangkap dari Abi ketika saya mondok di sini. Ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa kitab suci yang menggunakan kinayah. Apa kinayah itu? Kata sindiran. Kan gak mungkin firman Tuhan, ya gak mungkin firman Allah Subhanahu wa taala bahasanya jelas-jelasan, terang-terangan, ya. Au jama'tumun nisa gitu. Atau ketika kalian menggauli istri. Kurang pantas, kurang etis ini kalau bahasanya Tuhan. Kalau bahasanya Al-Qur'an. Al-Qur'an bahasanya lembut sekali, halus sekali. Sehingga menggunakan bahasa aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita, ini kinayatun anil jima'. Subhanallah, itu ada yang diambil Abu Hanifah, diambil Al-Imam Malik, sedangkan Al-Imam kita Asy-Syafi'i mengambil apa? Mengambil zahirnya saja sebagai ihtiyati beliau. Masya Allah, ya. Ini contoh perbedaan ulama di dalam istimbat dari ayat atau dari hadis. Kemudian masih ada waktu 55 menit. Ya. Mungkin saya akhiri dengan satu kisah yang sering disampaikan oleh Abina di sini, yang jenengan harus bawa kisah ini juga, ya. Beliau adalah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau kakek guru kita semua. Kalau dari jalur Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah itu belajar kepada Syekh Abu Bakar Syatta yang dikenal dengan Syekh Bakri Syatta. Syekh Bakri Syatta ini seleting dengan As-Sayyid Abdul Aziz Al-Maliki. Seleting dengan As-Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi, kakaknya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibu Maulid Simtud Durar. Al-Habib Ali Al-Habsyi kelahiran Mekah. Akhirnya dikirim oleh ayahanda beliau As-Sayyid Muhammad Al-Habsyi ke Yaman, sehingga jadi ulama besar di Yaman, dan beliau Masya Allah nulis kitab Maulid Simtud Durar. Beliau punya kakak di Mekah namanya As-Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Satu letting dengan Syekh Bakri Syatta. Semuanya masih guru dari siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kita mau melihat sanad kita dari Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Kemudian mereka punya murid yang sangat alim sekali dari Indonesia, namanya Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmizi, yang punya kitab Hasyiah At-Tirmizi atau At-Turmusi. Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmizi, beliau dari Termas, yang beliau belajar ke Mekah, beliau menjadi guru besar di Masjidil Haram, beliau belajar dari banyak para ulama, dan beliau adalah guru Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kita melihat sanad dari Mbah Hasyim Asy'ari, kalau melihat sanad dari Abuya, dari guru kita Abuya Said Ahmad Al-Maliki kepada Abuya Said Muhammad Al-Maliki, As-Sayyid Abbas Al-Maliki, As-Sayyid Abdul Aziz Al-Maliki, kemudian As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini hanya murid tunggal dari seorang ulama besar namanya Asy-Syaikh Utsman Ad-Dimyati. Syekh Utsman Ad-Dimyati ini enggak punya murid banyak, cuma punya satu murid, tapi menjadi guru dari semua para ulama yang ada di Mekah di zaman itu. Sehingga Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, beliau menjadi mufti di dua kota suci, yaitu di mana? Di Mekah dan Madinah.
Beliau mendapat julukan Asy-Syafi'iyyus Shaghir, Imam Syafi'i kecil, dari alimnya As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Di antara kitab beliau yang fenomenal adalah Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Singkat cerita, ketika beliau ke Madinah, beliau punya jadwal khutbah Jumat di sana. Maka baju yang sudah ditentukan untuk seorang khatib atau baju kebesaran, waktu itu terkena najis. Yang dalam madhab kita Asy-Syafi'i, baju, kemudian tempat dan badan harus suci dari najis. Maka Syed Ahmad Zaini Dahlan, beliau kembali dan beliau mencuci bajunya karena waktu itu gak ada pengering seperti zaman kita sekarang ya. Beliau keringkan sampai nunggu beberapa jam, beberapa menit. Sedangkan Masjid Nabawi waktu itu dari zaman kita sekarang kurang lebih 2 abad atau 200 tahun yang lalu, waktu itu belum ada AC seperti sekarang. Banyak dari jamaah yang kepanasan di bawah terik matahari. Sedangkan Syed Ahmad Zaini Dahlan masih menunggu keringnya baju. Di malamnya beliau mimpi dicekik oleh siapa? Al-Imam Malik bin Anas. Dicekik oleh Al-Imam Malik. Karena beliau sahibul bait, Imamu Daril Hijrah. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, yang imam kota Madinah. Maka beliau dicekik, apakah di Islam ini madhabnya cuma Syafi'i saja ya? Gitu kan. Dalam madhab Malik itu adalah kesempurnaan mensucikan baju, badan atau tempat yang akan kita tempati untuk sholat, kita bersihkan atau kita sucikan. Itu adalah kesempurnaan, dengan syarat adalah kotoran binatang yang dimakan dagingnya. Kalau binatang yang tidak dimakan dagingnya najis. Cuma binatang yang dimakan dagingnya, menurut madhab Al-Imam Malik, hanya kesempurnaan saja untuk dibasuh. Ini berdasarkan hadis Uraniyin yang mereka oleh Rasulullah diberi resep minum susu onta sekaligus kencingnya. Pernah nyoba? Nah, yang haji atau umrah biasanya datang ke penggembala onta ya, di pinggir-pinggir jalan. Wah, itu ada orang jualan susu onta, ayo kita berhenti semua. Nah, kebiasaan orang sana, tak kasih tahu sampean. Kalau sampean cuma bilang beli halib, beli halib gitu saja, nggak ada embel-embel apapun, pasti ya, atau kemungkinan besar lah, walaupun nggak pasti, kemungkinan besar sama orangnya dikasih kencingnya sedikit gitu. Yang itu sudah disiapkan di wadah yang lain. Gitu ya, diaduk. Omben gitu orangnya ya. Yang dari Indonesia, wah Masya Allah ya, segar ya gitu ya. Masya Allah enak gitu. Nah, kita pengalaman cukup lama di sana. Bahkan Abu Yazid Ahmad sendiri juga, beliau Maliki kan gitu. Biasa ini dicampur sama kencingnya tapi sedikit, jangan 50-50, jangan ya. Ini susunya 1 liter, kencingnya 1 liter ya. Bukan beli susu onta, beli kencing onta namanya ini. Hasil diberi sedikit. Nah, kita harus tahu, karena kita bermadhab Syafi'i, mulai kecil kita membaca fikih Syafi'i, sehingga aneh sekali atau mungkin sempat kaget hati kita karena kurang pikniknya kita mungkin kalau masa minum kencingnya onta kan gitu ya. Nah, kita yang di sana harus ada embel-embel bidun bol ya sidi gitu sudah. Halib bidun bol. Apa itu? Beli susu onta tanpa diberi kencing, hati-hati diberi kencing sama, jangan ya. Orangnya toyib. Soalnya kan kalau ditambah kencingnya kan tambah banyak sedikit kan gitu. Harus kita kalau mau beli bidun bol. Kalau kita pesen ke siapapun, intabe ya ammi, bas halib bidun bol ya sidi. Cuma halib saja atau susunya saja, jangan ditambah kencing, seperti itu. Nah, atas dasar ini Imam Malik dan para imam banyak yang langsung mengambil satu hukum. Kotoran binatang, kencing binatang yang dimakan dagingnya tidak najis. Imam kita Asy-Syafi'i itu khusus untuk tadawi, khusus untuk berobat. Makanya kayak gitu itu dibaca. Kayak gitu dibaca. Alhamdulillah kita punya Al-Imam An-Nawawi. Beliau punya kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Jangan hanya dipajang saja. Di atas dipajang, paling dukur. Gak tahu dijukuk tapi. Ya.
Untuk bangga-banggaan, sampean baca. Itu adalah fikih muqarron terbaik sepanjang masa. Punya imam kita, siapa? Al-Imam An-Nawawi. Sebelumnya ada kitab fikih muqarron punya Ibnu Qudamah, namanya Al-Mughni. Sebelumnya punya siapa? Ibnu Hazm, namanya Al-Muhalla. Kalau bisa punya tiga-tiganya, alhamdulillah. Gak usah beli, langsung ada semua PDF-nya. Kan gitu. Makanya harus kita buka wawasan kita. Harus kita belajar banyak fikih dari para ulama. Lanjut cerita tadi. Sayyid Ahmad Zani Dahlan mimpi dicekik oleh Al-Imam Malik. Beliau menyimpulkan, ya Allah astagfirullah ya. Beliau ditunggu orang banyak di Masjid Nabawi. Mereka kepanasan di bawah terik matahari. Sedangkan beliau menunggu keringnya baju. Ini cerita yang sering disampaikan oleh Abina. Yang ingin menyampaikan kepada kita. Silahkan kita di dalam bermadhab. Dalam madhab Syafi'i. Tapi jangan jangan jumud. Kalau bahasa Abi itu yang masih saya ingat, ojok kefekin gitu ya. Ojok kefekin artinya, wah pokoknya harus seperti ini. Kan gitu. Kalau nggak seperti ini nggak boleh. Nah, ini khawatir terjerumus dalam musibah. Seperti tadi yang saya ceritakan sampai mengatakan tidak sah haji orang sekarang yang melewati mas'ah jadid. Padahal sudah banyak para ulama kontemporer, ulama masa kini yang sudah mengarang tentang mas'ah jadid. Saya punya beberapa kitab, di antaranya Tausi'atul Mas'a Azimatun La Rukhsah, Dirasatun Fiqhiyatun Tarikhiyatun Bi'iyatun Jilujiyatun. Ini adalah kajian secara fikih, secara sejarah, juga secara geologi atau geografisnya itu sudah dibahas. Memang yang kelihatan dari dataran tanah, Bukit Sofa itu kalau bahasa kita moncongnya ya atau pucuknya ya, itu yang kelihatan di atas tanah yaitu. Padahal kalau mau kita gali lagi sampai ke bawah berapa puluh meter, di situ ternyata Bukit Sofa sangat besar sekali, ibaratun an jabalin. Seperti apa? Seperti gunung yang besar tapi tertimbun oleh tanah. Sampai bawah, bahkan sampai Sa'i yang baru sekarang, itu sebenarnya adalah Bukit Sofa dan Marwa. Bisa dibaca semacam itu ya. Sehingga kalau kita mau baca semacam itu dan fakta, realita, kemudian umat sekarang membutuhkan dengan pendapat terbaru semacam ini, kenapa kita kok masih harus berpegang dengan pendapat fikih klasik yang memang dulu melarang untuk tausiah mas'ah. Bahkan ayahanda Abu Yazid Muhammad Al-Maliki punya fatwa ya, Jam'ur Rasail namanya, tentang fatwa-fatwanya As-Sayyid Alawi Al-Maliki tentang tausiah mas'ah. Bisa semen buka di sana, beliau mengatakan dilarang. Ya, karena beliau hidup di zaman itu. Masih belum dibutuhkan seperti sekarang. Akan tetapi Abu Yazid Ahmad ya, beliau mengikuti pendapat yang sekarang. Walaupun kakek beliau di dalam kitab Jam'ur Rasail tadi punya fatwa dilarang tausiah mas'ah, itu kan tata cara atau cara pandang sang kakek di zaman beliau. Coba kalau kakek misalnya hidup di zaman sekarang, bisa jadi beliau juga punya pendapat yang beda dengan pendapat beliau. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i, baru saja beliau pindah dari Irak ke Mesir, beliau merubah semua cara pandang beliau yang sudah beliau tuliskan di mana? Di Irak. Nah, mungkin itu sedikit apa yang saya sampaikan, mungkin pintu pembuka untuk kita bisa menjauhkan piknik kita lagi dalam berfikih. Sehingga harapannya tidak cukup di sini untuk jenengan ya ikhwan akhwat, nanti di rumah dan seterusnya, ayo kita baca kitab-kitab. Ayo kita buka Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, jangan hanya dijadikan maraji saja, baca. Selami lautan keilmuan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sehingga kita tahu perbandingan madhab fikih muqarron. Oh, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Dan ini masih dalam lingkup dhanniyah yang di situ banyak perselisihan ulama. Kalau sudah qat'iyah
sudah disepakati oleh para ulama, disitulah kita nggak boleh untuk menyimpang. Di antaranya hal yang ijma itu di antaranya apa? Di antaranya difardukan bersuci sebelum sholat, kan gitu. Itu dasarnya dari ijma. Al-Imam Nawawi dawuh seperti itu. Al-Ijma' indan Nawawi, ada kitab khusus ijma' menurut Al-Imam yang sudah dibukukan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini enggak boleh kita berselisih. Kalau ada yang berselisih namanya kharqul ijma', merusak ijma'. Dalam surah An-Nisa firman Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Karena ini sudah kharqul ijma' atau sudah berbeda dengan mufakat para ulama. Monggo sebelum kita akhiri dengan doa akhir majelis, ada sedikit waktu untuk tanya jawab dari ikhwan atau akhwat. Hafizakumullah. Monggo bismillah. Taib. Mungkin ada 1-2 pertanyaan nih dari ikhwan atau akhwat, bisa acung tangan, angkat tangannya. Wah ya, mungkin pertanyaan pertama dua pertanyaan gitu. Monggo. 2 pertanyaan. Nggih, bismillah. Mungkin bisa perkenalan dulu. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Ngapunten. Nama saya Muhammad Rosada dari Lamongan. Nggih. Ngapunten Ustaz, badhe tanglet mengenai kami di sini ingin mendengarkan pendapat tentang pada zaman ini kan sudah sangat maju. Banyak sekali problematika yang sulit dipecahkan dalam satu madhab, bahkan dicari di madhab-madhab yang lain. Apakah dimungkinkan suatu saat nanti itu dibuka kembali ijtihad bermadhab baru, atau ada membuat madhab baru? Nggih, ngoten ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan lagi? Nggih, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Ramli dari Tuban. Ustadz, saya mau bertanya, jika ada seseorang itu mempunyai pengetahuan 4 madhab, itu pengaplikasian dan implementasi dari kita sebagai Ibnu Mahadib itu bagaimana? Kemudian ada kan biasanya itu ada batas-batasnya. Menurut guru-guru kita itu kadang kan kalau mau taklid atau apapun itu tidak boleh sembarangan. Lah itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau sekarang banyak masail fiqhiyah atau permasalahan-permasalahan masa kini yang belum ada di zaman dulu? Apakah kita membuat madhab baru? Nah, kalau dari pertanyaan ini membuat madhab baru, tentunya tidak. Tapi bukan berarti pintu ijtihad sudah ditutup. Makanya dari kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, di antara yang disampaikan oleh Abuya tadi, baik bab sebelum atau bab setelahnya, beliau dawuh, nanti bisa dibuka walaupun lewat PDF-nya, insya Allah saya sampaikan ke panitia dan tolong disampaikan ke peserta, bisa dibuka nanti sampai hari kiamat, bab ijtihad masih dibuka. Bukan berarti membuat madhab baru, akan tetapi kita menggunakan cara bagaimana para imam madhab dulu itu mencetuskan atau mengambil satu hukum, kan gitu. Misalnya masalah-masalah sekarang yang zaman dulu belum dibahas, seperti jual beli online yang sekarang ada ya, masalah zakat profesi yang sering disampaikan oleh para ulama dari Mesir, dari Syria. Kalau di Indonesia jarang sekali disampaikan, tapi guru kita Abina lebih antisipasi ngambil kewajibannya ya, karena dari berbagai macam
muktamar atau bahsul masail dari Nahdlatul Ulama belum pernah dicetuskan wajibnya zakat profesi. Bisa sampai kaji. Tapi MUI, kemudian dari Majelis Muhammadiyah yang di Indonesia loh ya. Kemudian yang di dunia ya banyak dari ulama Mesir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami beliau, kemudian Syekh Al-Qardawi dalam fikih kontemporer beliau memaparkan dalil. Nah itu di antara contoh fikih-fikih sekarang, mereka menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh para ulama dulu atau dinamakan usul dan qawaid. Bukan membuat alat atau usul sendiri, sehingga para mujtahid yang hidup di zaman setelah era mujtahid mutlak, mereka adalah al-mujtahidun, mujtahid mutlak namanya. Yang sekarang semuanya mujtahid muqayyad. Muqayyad itu apa? Terikat dengan madhab tertentu. Bagaimana terikat dengan madhab tertentu? Karena ijtihadnya dia itu menggunakan alat-alat yang digunakan oleh para ulama terdahulu. Sehingga nggak ada dan nggak boleh ada orang mengatakan di zaman sekarang ana al-mujtahidul mutlak. Saya adalah seorang mujtahid mutlak. Nggak bisa. Kok kita? Imam As-Suyuti saja yang hidup kurang lebih 500 tahun yang lalu, beliau wafat tahun 911 Hijriyah. Beliau di Mesir pernah mengatakan, saya adalah mujtahid mutlak. Masya Allah. Imam As-Suyuti, beliau seorang alim besar. Sampean baca semua kitab Imam Suyuti, sampean akan menjadi seorang alim di zaman ini insya Allah ya. Beliau punya Alfiyah. Alfiyah Imam Suyuti hanya 5 hari. Hanya saja beliau mengatakan fa'iqatan Alfiyah tabni Maliki. Alfiyah saya ini lebih unggul daripada Alfiyahnya Ibnu Malik gitu. Ada istilahnya tabajjuh. Kita kalau untuk ulama kalau bisa jangan mengistilahkan takabur. Sombong temen iki ya, jangan. Tapi tabajjuh. Saya mujtahid mutlak. Dipanggillah oleh seorang faqih yang di zaman beliau yang juga di Mesir, namanya Syamsuddin Ar-Ramli. Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli ini adalah ayahanda Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli, penulis kitab Nihayatul Muhtad Syarhul Minhaj. Ayahandanya namanya siapa? Syamsuddin Ar-Ramli. Sezaman dengan Al-Imam As-Suyuti. Loh kok ada orang di zaman sekarang mengaku mujtahid mutlak dipanggil ini atau didatangi oleh Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Dengar-dengar jenengan wahai Al-Imam As-Suyuti ngaku-ngaku mujtahid mutlak ya. Oh iya, emangnya kenapa? Ya sudah. Saya tes beberapa masalah fikih. Kalau bisa jawab, saya mengakui kamu mujtahid mutlak. Diberi masalah faraid. Masalah faraid. Beliau baru lihat angka-angka saja. Waduh, sudah pusing Imam Suyuti. Akhirnya beliau ngakui. Ya sudah, saya jawab di waktu lain saja. Waktu itu karena nggak bisa jawab, saya jawab di waktu lain ya. Gitu. Beliau dawuh bagaimana? Demi Allah, lebih baik saya memikul gunung daripada saya disuruh membahas masalah faraid katanya. Jadi beliau mengakui kelemahannya. Akhirnya didatangi lagi atau beliau datang kepada Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Iya, saya memang mengatakan mujtahid mutlak. Tapi gak seperti Imam Syafi'i dulu gitu. Lalu Imam Syafi'i dulu mujtahid apa? Mereka namanya mujtahid mustaqil. Akhirnya beliau menciptakan istilah sendiri beda dengan istilah para ulama lain. Karena ulama lain mengatakan mujtahid mutlak itu ya para a'immah itu sudah Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Mereka mujtahid mutlak. Enggak, Imam Suyuti karena wis kadung ya bahasa kita itu wis kadung ngomong mujtahid mutlak, kemudian diberi masalah faraid beliau maaf beliau sendiri mengakui nggak bisa jawab. Betul saya mujtahid mutlak tapi nggak sama kayak mereka dulu. Emangnya mereka dulu mujtahid apa? Ditanya oleh Syamsuddin Ar-Ramli. Mereka namanya mujtahid mustaqil. Ya wis kalau istilahnya kamu gitu ya nggak apa-apa. Karena kaidah apa? La musyahah fil istilah. Dalam istilah kita tidak ketat atau tidak memaksakan sama. Gak boleh terjerat dalam satu istilah. Yang penting kita tahu substansi atau isinya itu bagaimana. Oh kalau yang sampean maksud seperti itu berarti sama dengan yang saya maksud. Kalau istilah saya sampean adalah mujtahid muqayyad. Yang itu terus sampai hari kiamat disampaikan oleh Abuya. Itu bisa dilakukan untuk membahas fikih-fikih kekinian. Makanya kalau bisa silahkan kita dalami, kita baca fikih-fikih klasik,
Tapi jangan sampai kita tidak membaca fikih kontemporer, fikih yang sekarang. Pertanyaan kedua, wah maaf ini kok lupa ini ya. Apa-apa kata kuncinya pertanyaan kedua? Kata kuncinya saja, nggak usah diulang namanya. Implementasi dan batas-batas dalam bermadzhab. Iya, jazakumullah khair. Kan dari ulama atau dari guru kita itu sangat mewanti-wanti kita untuk taklid gitu ya. Untuk taklid. Betul, biar kita tidak terjerumus dalam tata bu'ur rukhas tadi. Tapi juga tidak dilarang sampai dilarang sangat. Di antara contoh dilarang sangat ya sampai kayak tadi itu, seolah-olah gak ada pendapat lain selain pendapat Imam Syafi'i. Seolah-olah gak ada pendapat lain selain pendapat-pendapat dari kitab yang ia baca. Tidak mau melihat dan tidak mau membuka kitab-kitab terbaru yang secara khusus membahas fikih kekinian. Ya memang gak ada di fikih dulu. Maka dalam bertaklid pun kita juga ada aturan mainnya, ada tata caranya. Jangan sampai terjadi yang namanya talfik atau kerancuan. Bertabrakan antara pendapat beberapa imam dilakukan dalam satu ibadah atau dalam dua ibadah yang sangat erat kaitannya. Saya tambah lagi, memang dikatakan keterlaluan, ya itu kalau sampean sependapat dengan saya. Dikatakan keterlaluan kalau sampai mewanti-wanti kita jangan sampai taklid seolah-olah itu adalah larangan. Akhirnya nggak sesuai dengan yang disampaikan oleh Abuya tadi. Akhirnya kalau sampai melarang itu masuk ke dalam jumud tadi. Akhirnya apa? Masuk ke dalam adamul murunah tadi. Maka kita penting, silahkan kita bertaklid. Niatnya apa? Al-akhdhu birrukhas. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amraini illa ikhtara aisarahuma illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isma. Sudah seperti itu. Tidaklah Rasulullah diberi pilihan dua hal kecuali beliau milih yang terbaik selama tidak dosa. Silahkan kita mau ngambil pendapat imam yang lain selama kita tahu aturan mainnya, tata caranya, silahkan. Dan jangan sembarangan, butuh dipelajari sehingga tidak terjatuh kepada yang namanya talfik tadi. Tidak terjatuh dalam talfik. Kalau al-akhdhu birrukhas itu sesuatu yang mulia. Innallaha ahabba an tu'ta rukhasuhu kama innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu senang kalau rukhsah atau dispensasi darinya itu dilakukan. Sebagaimana Allah juga senang kalau azaim atau kewajiban beliau itu, kewajiban Allah dilakukan. Kalau Rasulullah sendiri bagaimana? Ya sesuai dengan ayat tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kan ini berkaitan dengan mangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Itu kan rukhsah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bagaimana? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Yang beliau pernah bersabda dengan lahjahnya orang Himyar. Himyar ini daerah Yaman. Laisa minim birri amsiyamu fim safar. Bukan hal yang dianjurkan. Ya kurang baiklah kalau dalam safar atau dalam perjalanan itu berpuasa. Jadi dalam ikhtilaf ulama di situ ada rahmat atau ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka silahkan kita al-akhdhu birrukhas, ngambil rukhsahnya saja dengan aturan-aturannya, dengan ketentuannya. Alhamdulillah. Mungkin cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Mungkin yang akhwat bisa mau bertanya. Mungkin ada? Satu pertanyaan lagi. Bismillah, satu pertanyaan lagi. Bismillah. Ada? Enggak ada. Alhamdulillah, cekap. Cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan membuka wawasan kita semua, menambah cakrawala keilmuan kita semua, sehingga di dalam bermadhab kita sama dengan manhaj atau cara Abuya bermadhab,
sesuai tema pada malam hari ini, yaitu bermadhab ala Abuya, sehingga kita sebagai cucu beliau dalam ilmu, ya, karena kita santri dari santri-santri beliau, bisa mengikuti beliau bagaimana bermadhab. Amin ya rabbal alamin. Manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.